Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Ibu minta tolong kepada Nanda Sahrul. Pimpin doa, Nak. Silahkan. Iya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Ananda Sahrul. Permainan kita ini adalah tebak kata. Jadi diperhatikan cara bermainnya. Misalnya Ibu yang pemain pertama menyebut satu kata, kalian harus fokus di huruf terakhir karena kalian harus menyambung kata itu berdasarkan huruf terakhir. Apel. Nah, yang harus kalian sambung itu adalah L-nya. L-nya lemon. Huruf terakhirnya lagi N. Iya. Paham? Oke, kita mulai. Ibu yang memberi clue. Nama-nama hewan. Gajah, harimau, ular, Rusa, ayam, monyet, tikus, sapi, ikan, nyamuk. Oke, sudah bagus. Oke, baiklah kalau begitu. Games ini Ibu pilih sangat berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ibu akan berbagi layar dengan kalian. Hari ini kita akan belajar mengenai cerpen. Namun sebelum Ibu masuk di materi ini, Ibu mengingatkan kembali mengenai kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati. Meskipun sebelumnya ada beberapa yang agak terlambat, tapi hari ini Ibu maklumi karena memang hari Jumat, yang laki-laki muslim biasanya menjalankan sholat Jumat terlebih dahulu. Kemudian sudah menggunakan seragam. Selanjutnya kita tadi sudah berdoa dan insya Allah akan diakhiri pembelajaran ini dengan berdoa kembali. Mengisi daftar hadir tepat waktu. Selanjutnya jika nanti ada yang ingin bertanya apapun, mau bertanya, mau menanggapi harus dengan meminta izin terlebih dahulu. Ya, baik, ini adalah kesepakatan kelas kita. Nah, kita masuk di KD. Jadi KD yang Ibu akan jelaskan hari ini adalah KD 4.4 mengenai mengonstruksi sebuah cerpen atau cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Adapun tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini adalah melalui studi pengamatan video dan rekaman lagu atau pengalaman kehidupan pribadi atau orang lain, diskusi forum melalui Google Meet, peserta didik dapat menulis cerita pendek secara kreatif dengan memperhatikan unsur pembangun. Baik, berdasarkan tujuan ini, Ibu sudah melakukan pemetaan kebutuhan murid. Jadi kita sudah melalui ini dengan aplikasi WhatsApp. Kalian sudah memberikan pilihan bahwa kalian gaya belajarnya seperti apa, minatnya apa, kemudian kesiapan belajarnya tentang pembelajaran cerpen seperti apa. Selanjutnya, mengonstruksi sebuah cerpen, kita harus memperhatikan struktur dan unsur-unsur dari sebuah cerpen itu sendiri. Nah, unsur-unsur di dalam sebuah cerpen terbagi atas dua, ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Nah, yang mana yang disebut dengan unsur intrinsik? Unsur intrinsik itu adalah unsur yang berasal dari dalam karya sastra itu sendiri. Ibu akan menjelaskan satu persatu dari unsur-unsur intrinsik tersebut. Baik, kita mulai dari tema. Ini tema, kalian harus tahu perbedaan mendasar antara tema dengan judul. Antara tema dengan judul itu sangat berbeda. Tema adalah yang menjadi dasar di dalam sebuah cerita. Sementara kalau judul itu adalah nama sebuah karangan. Yang kedua, alur. Alur atau biasa juga disebut dengan plot. Alur
itu adalah rangkaian cerita yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Oke, baik, Ibu lanjut. Yang ketiga adalah setting atau latar. Itu adalah tempat kejadian atau peristiwa, kemudian waktu dan suasana. Tokoh dan penokohan. Tokoh, pemain, pelakon, pemeran. Nah, di dalam sebuah cerita ada 3 jenis tokoh. Kalau yang berperan baik-baik itu disebut dengan tokoh protagonis. Kalau yang biasanya memerankan tokoh jahat, antagonis. Tokoh netral biasa disebut tokoh apa? Tritagonis. Nah, selanjutnya penokohan. Jadi tokoh dan penokohan itu berbeda. Kalau penokohan adalah sifat, karakter, dan sebagainya. Baik, Ibu lanjut dengan sudut pandang. Sudut pandang biasa juga disebut dengan kedudukan pengarang di dalam sebuah cerita. Selanjutnya adalah amanat. Amanat adalah sebuah pengalaman hidup, pembelajaran hidup, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa di dalamnya itu berisi tentang majas, diksi, kemudian ungkapan. Selanjutnya untuk unsur ekstrinsik di sini adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar karya sastra itu sendiri. Dan yang ketiga, unsur yang ketiga itu adalah nilai-nilai. Nilai-nilai, ada nilai sosial, ada nilai budaya yang berkaitan dengan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat. Kalau nilai sosial itu berkaitan hubungan antar tokoh, hubungan dengan sosial. Kalau religius berkaitan dengan ketuhanan, kemudian kalau nilai moral berkaitan dengan sifat atau perilaku yang baik dan sebagainya. Hanya satu catatan bahwa tidak semua nilai-nilai itu wajib hadir di dalam sebuah cerita. Nah, bagaimana cara menulis cerpen? Mengapa menulis itu sulit? Coba diperhatikan bahwa di dalam bahasa ada 4 keterampilan. Yang pertama adalah keterampilan menyimak. Yang kedua adalah keterampilan berbicara. Yang ketiga adalah keterampilan membaca. Dan yang keempat adalah keterampilan menulis. Bagaimana sih caranya menulis yang baik sesuai dengan gaya belajar kalian? Ada dengan gaya belajarnya, dengan cara visual, dengan melihat, dia bisa belajar dengan baik. Ada yang auditori, dengan cara mendengar, dia bisa belajar dengan baik. Dan ada dengan cara kinestetik, bergerak. Jadi kalau sekarang ada yang menyimak ibu sambil main gendang-gendang, tidak jelas cara duduknya dan apa, ibu tidak melarang itu karena memang ada gaya belajar yang kinestetik. Sekarang diperhatikan, dari ketiganya ibu sudah memfasilitasi. Bagaimana sih caranya, ibu akan memberikan contoh. Jadi ibu berikan waktu, ibu sudah share di WhatsApp. Bagi kelompok yang visual, silahkan ditonton itu video iklan. Bagi yang auditori, silahkan disimak, ada lagu yang ibu kirim, silahkan disimak. Dan bagi yang kelompok kinestetik, silahkan cerita dengan teman, dengan orang tua, bapak atau ibu, kira-kira pengalaman yang paling menarik atau menyedihkan. Kalau memang tidak sempat bertanya kepada ibu bapaknya, saudaranya, tanya diri sendiri. Apa sih paling berkesan dalam kehidupan kita? Itu yang akan kita jadikan dasar. Jadi mulai sekarang ibu berikan waktu 5 menit ke depan, kalian kembali ke sini, silahkan dilihat itu iklan, kemudian didengar juga lagu. Silahkan. Siapa dari kalian yang kelompok visual bisa menceritakan dengan interpretasi sendiri terhadap iklan yang sudah dinonton? Ya Bu, dari kelompok visual. Oke, baik, silahkan Nurfaina. Yang dari iklan itu yang tadi saya lihat itu menceritakan tentang sesosok anak yang memperagakan dirinya sebagai pengganti ayahnya, Bu. Iya. Alasannya itu dia rindu ayahnya karena ayahnya itu sedang bekerja di luar, jarang pulang.
Jadi dia menemani ibunya yang kesepian, sehingga dia itu berpakaian dan bersikap seperti ayahnya. Oke, baik. Ibu akan membimbing kalian bagaimana sih caranya dari iklan ini, karena ini sebenarnya Ibu sudah memudahkan kalian, tidak perlu lagi mencari ide, yang seharusnya diawali dengan mencari ide. Tetapi dengan iklan ini Ibu berusaha bagaimana kalian lebih mudah menulis. Nah, dari iklan ini semua punya interpretasi masing-masing. Kalau tadi itu jawaban dari Nurfaina yang Ibu tegaskan kembali. Sabrina yang lain dari kelompok visual pastinya memiliki jawaban yang berbeda karena setiap orang memiliki cara menginterpretasi yang berbeda-beda dengan sudut pandang yang berbeda pula. Nah, kira-kira kalau iklan ini mau diubah menjadi sebuah cerita, Ibu akan tampilkan. Apa yang kalian baca di layar? Ibu memberi judul Papa Pulang, ini judul dari Ibu. Dan kalian berhak memberikan judul apa saja yang lebih menarik. Contoh, Radit kecil sedang sedih. Ia tak sanggup menatap muka mamanya yang setiap hari menanti kedatangan papanya. Papa Radit bekerja sebagai TNI yang mendapat tugas di daerah Papua. Sudah 6 bulan lamanya Papa tak pernah pulang. Radit berusaha menghibur mamanya. Tapi rasa sedih itu tak kunjung hilang dari wajah cantik mamanya. Setiap saat, muka muram itu tampak dengan jelas. Tak jarang, Radit melihat mamanya sedang menangis. Hatinya hancur, tak ingin bulir-bulir bening itu merampas keceriaan bersama mamanya. Radit berusaha mengganti peran papa. Setiap hari Radit menyiram tanaman di kebun, menemani mama saat berbuka dan makan sahur, dan menemani mama belanja. Tapi semua usaha Radit tak mampu menghapus luka mama dalam penantian. Ada rasa takut bila lebaran kali ini hanya dijalani berdua. Mata mama tak pernah lepas dari balik jendela kalau-kalau papa pulang. Hari ini lebaran tiba. Radit berusaha menghibur mama dengan membesarkan hati mama kalau papa tidak pulang. Tapi tiba-tiba di balik pintu muncul wajah papa. Radit sangat senang, terlebih mama. Di wajahnya tersungging senyum manis yang tak pernah dilihatnya ketika mama belum pulang. Bagaimana tanggapan kalian terhadap cerita Ibu? Ini adalah cerita yang Ibu buat berdasarkan iklan yang Ibu sudah bagikan pada kelompok visual. Kalau tidak ada masalah dari kelompok visual, Ibu lanjut dengan kelompok auditori. Meskipun di kelas kita ini auditori itu sedikit. Baik, ini kalau di auditori ada rekaman lagu, ada rekam suara yang Ibu kirim itu ada lagu. Nah, di dalam cerita itu Ibu hanya menyampaikan sinopsisnya secara singkat. Selanjutnya Ibu berikan contoh seperti tadi, bagaimana kalau lagu diubah menjadi sebuah cerpen. Jadi ini ayahku pahlawanku. Pagi ini ayah bangun dari tidur dengan hati gulana. Bagaimana tidak? Hari ini hari pertama sekolah online dimulai. Semua berubah setelah ujian menghampiri negeriku dan seantero negara di dunia. COVID-19 telah merenggut semuanya, termasuk ruang kelasku. Hari ini kelas dibuka secara online karena pemerintah mengalihkan pembelajaran dari rumah. Ini adalah ujian terberatku. Bagaimana caranya saya mengikuti pembelajaran ini? Sementara setiap siswa diharuskan memiliki handphone. Jangankan handphone, buat makan saja susah. Sedari subuh, ayah sudah membangunkanku untuk menunaikan sholat subuh. Setelah itu, ayah membantu ibu menyiapkan perlengkapan untuk ayah bekerja. Ayah adalah buruh bangunan. Tangan kasar dan kulit legam tampak jelas. Ditambah wajahnya yang sudah mulai keriput. Meski usianya tidak terlalu tua, tapi kerja fisiknya yang berat membuat wajahnya begitu tua. Tak sanggup kutatap wajah itu, apalagi untuk menengadahkan tangan meminta yang jelas tak sanggup dipenuhinya. Aku bingung, jiwaku memberontak.
Aku ingin membantu ayah, tapi dengan cara apa? Nah, Ibu lanjut dengan kinestetik. Oke, baik. Nah, sekarang coba diperhatikan kinestetik. Kira-kira Aslam bisa jadi pendengar yang baik? Bisa aja Bu. Bisa. Biasa ada teman yang curhat ke Aslam? Ada Bu. Ada. Dua. Iya, 1-2 orang. Berarti kalau begitu Aslam termasuk orang yang bisa dipercaya memegang rahasia. Karena biasanya orang yang curhat itu isinya adalah rahasia. Kira-kira Ibu tidak mau tahu banyak tentang apa yang dicurhatkan oleh temannya. Intinya seperti apa isi curhatnya, tentang apa? Kekesalan Bu sama pacarnya dia. Oke, kekesalan terhadap pasangannya. Nah, kira-kira dari cerita itu, anggaplah dari penugasan ini, kira-kira Aslam bisa menarik satu kesimpulan bahwa oh ini seperti ini, saya mau buat cerita begini, bisa? Bisa juga tapi apa namanya? Kayaknya bukan itu temanya mau ambil Ibu. Oke, baik, tidak ada masalah. Ini hanya sekadar contoh saja, Estetik bisa menggali pengalaman dari orang di sekitarnya, bisa menggali pengalaman dari diri sendiri. Jadi kesimpulannya bahwa menulis cerpen itu meskipun sulit harus diawali dengan keberanian. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi penugasannya Ibu akan kirim melalui grup WA. Jadi silahkan ada sebentar mengenai Ibu tambahkan ya, untuk penulisannya ada iklan yang Ibu sediakan dan ada lagu, dan untuk kinestetik juga. Jadi silahkan berkarya melalui tulisan. Oke, baik. Jadi Ibu berikan kesimpulan bahwa menulis cerpen itu khususnya dan menulis pada umumnya memang harus dilatih, harus berlatih, harus banyak memulai mencari ide-ide yang jangan selalu takut bahwa ide kalian tidak bagus. Ide yang sederhana jika dikemas dengan gaya bahasa yang baik, dengan alur yang atau kronologis yang sistematis, dengan penokohan yang kuat, akan menghasilkan tulisan yang berkualitas. Jadi tidak ada aturan baku ini ide yang brilian, ini ide yang biasa-biasa saja, ini dan sebagainya, karena bukan kita sebagai penulis yang menilai tulisan itu, tetapi kita serahkanlah kepada pembaca. Jadi demikian untuk hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita, Ibu minta tolong kepada Ananda Aslam, silahkan ditutup pertemuan ini dengan membaca doa. Teman-teman, sebelum kita menuju pelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai, doa selesai. Ibu akhiri pertemuan kita ini dengan ucapan terima kasih banyak atas respon positif kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memberikan refleksi terhadap pembelajaran yang saya sudah lakukan mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Perasaan saya ketika merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, saya sangat antusias karena dalam pembelajaran sosial emosional saya dapat memahami, dapat memfasilitasi peserta didik di dalam menggali potensinya. Kemudian perasaan saya di dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, saya sangat senang. Karena di dalam proses pembelajaran ini anak-anak terlihat aktif dan antusias. Meskipun ada beberapa murid yang berhalangan atau tidak bergabung di dalam room meeting karena dengan alasan kuota dan jaringan. Adapun yang saya pelajari dari pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional adalah yang pertama, saya mengenal tentang kebutuhan murid, kebutuhan belajar murid. Kemudian yang kedua adalah saya mengenal dan mengetahui teknik di dalam pembelajaran sosial dan emosional. Yang ketiga, saya dapat menyusun RPP dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional.
Nah, yang ketiga adalah rencana perbaikan yang saya lakukan adalah meningkatkan keaktifan siswa melalui media yang bervariasi agar murid dapat menjadi lebih antusias dan bersemangat di dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.